Smart FM. Smart Career. Halo Smart Listeners, jumpa lagi bersama dengan saya William Darmawan. Kali ini dalam podcast Smart Career. Kita pernah merasa, kadang-kadang ya, ada juga yang merasa nggak bisa apa-apa. Tapi ada yang sebaliknya, merasa sangat bisa dan sangat semangat dalam menjalankan sesuatu. Nah, pada kesempatan podcast kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menginspirasi. Gimana cara memboost motivasi kita, supaya kita bisa produktif dan juga merasa bisa apa-apa sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Dan pada kesempatan podcast kali ini telah hadir passionate learners in people and business transformation, ada Kak Tusi. Halo Kak Tusi. Halo, selamat pagi Kak Willy. Gimana kabarnya Kak Tusi? Baik banget dong. Harus Terima semangat kasih terus. telah hadir di podcast Smart FM. Sama-sama, seneng bisa sharing dan nanti sama-sama belajar ya. Tadi saya di awal sempat menyampaikan kepada Smart Listeners, ada orang yang merasa gak bisa apa-apa, tapi ada yang sebaliknya. Kira-kira ini kenapa ya Kak Tusi? Nah, satu hal yang paling penting itu dimulai dari mindsetnya pasti ya. Kalau tadi dia bilang merasa tidak bisa apa-apa, wah itu bisa bahaya banget tuh. Bagaimana dia bisa membuat dirinya menjadi lebih baik kalau dia punya mindset seperti itu. Padahal kalau kita mau trace back ya terhadap orang tadi yang merasa tidak bisa apa-apa, masa sih pertanyaannya? Kan dia pasti sudah at least pernah menempuh pendidikan. Pasti dia pernah mungkin bekerja, atau dia pernah memiliki pengalaman organisasi mungkin. Nah, di situ pasti dia belajar dong skill-skill. Dan kalau dia sampai sekarang masih merasa tidak apa-apa, sebenarnya punya dua perspektif. Bisa jadi dia masih ada yang perlu dipelajari, tapi kalau itu jadi mendowngrade dirinya, rasanya itu sesuatu yang perlu dirubah dulu nih Kak Willy, which is mindset. Oke, nah apakah ini juga ada kaitannya dengan apa yang dia lakukan saat ini gitu ya? Karena ada sebagian orang gitu ya, ketika dia sudah punya pekerjaan yang sangat bagus, posisi yang sangat mapan, akhirnya dia sangat confidence dalam menjalankan hidup. Sementara ada yang sebaliknya gitu ya, mencari pekerjaan susah, harus berjuang gitu ya. Kita melihat belakangan ini lapangan pekerjaan juga menjadi permasalahan di Indonesia. Apakah faktor itu juga membentuk nih Kak? Iya, bisa jadi apa yang menjadi pengalaman sebelumnya itu sesuatu bisa nempel gitu ya di dalam alam bawah sadarnya gitu ya. Tapi again, it's all about the mindset gitu ya. Jadi kalaupun sekarang kan kita sering banget tuh ada isu-isu atau masalah yang memang gimana ya caranya merubah mindset gitu ya, dari fixed mindset menjadi growth mindset gitu kan tuh sangat penting Kak Willy. Which is benar banget di era transformasi sekarang ini. Baik banyak sekali perusahaan yang melakukan transformasi sehingga tadi mungkin terjadi pengurangan pegawai dan lain sebagainya. Tapi balik lagi sebagai individu kita juga harus jadi orang yang bisa bertransformasi. Dan transformasi itu selalu dimulai dari dalam dan dimulai dengan mindset. Nah, kalau kita punya mindset yang kalau tadi tuh kayak saya nggak bisa apa-apa, itu fixed mindset tuh Kak Willy. Tapi kalau kita punya rasanya saat ini saya baru bisa segini nih, tapi saya akan belajar skill baru nantinya, itu bisa disebut growth mindset. Apalagi kalau ditambah dengan saya akan belajar skill baru karena saya akan bisa meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga saya. Itu berarti growth dan purposeful mindset seperti itu. Dan menurut Kak Tusi, apa langkah awal yang perlu dilakukan untuk merubah orang-orang yang memiliki fixed mindset seperti itu? Apa harus bergaul dengan komunitas yang lebih upgrade, atau ikut pelatihan, atau ya belajar lagi gitu? Oke, sebenarnya semua itu dimulai dari diri sendiri dulu nih. Sebelum kita langsung kita kenalan atau berteman dengan komunitas dan lain sebagainya, selalu dimulai dengan introspeksi atau refleksi ke diri kita dulu. Kalau saya kuncinya melakukan self transformasi itu pertama adalah kita tadi mindset.
have a growth mindset gitu ya. Kita refleksi dulu saat ini kita ada di mana dan kita perlu kemana gitu ya. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan setelah tadi kita building the positive mindset, kita perlu meningkatkan capability kita. Tadi building skills gitu kan. Kemudian kita juga harus memiliki lingkungan yang mendukung. Tadi benar banget. Jadi lingkungan, culture yang juga bisa build our confidence, our trust. Dan yang terakhir adalah kita juga harus bisa menciptakan energi kita sendiri nih Kak Willy. Bayangkan kalau kita bangun pagi, itu kan udah diberikan suatu berkah ya, masih hidup, masih bisa nafas, masih bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, energi itu yang sesuatu yang memang harus kita maintain setiap harinya. Jadi itu semula dimulai dari kita berefleksi terhadap diri kita sendiri, gitu. Baru dari situ ada langkah-langkah yang kita bisa tentukan ke depannya. Dari dalam diri sendiri dulu, betul, melakukan perubahan itu. Betul. Karena memang kalaupun dipaksa, kalau dalam hatinya atau dalam dirinya nggak mau berubah, susah. Benar banget, benar banget. Dan itu pun juga kunci transformasi ya, yang ada di perusahaan gitu ya. Bagaimana sekarang ini banyak perusahaan melakukan transformasi, tapi kalau itu tidak purposeful buat masing-masing individu yang ada di dalam perusahaan tersebut, ya sulit ya. Jadi memang itu yang harus benar-benar dibangun nih. Jadi kayak mindsetnya mau seperti apa sih, mau dibawa kemana ini gitu kan. Kemudian abis itu apa ya gapnya, apa nih skills atau capability yang perlu kita bangun untuk kita mencapai satu tujuan bersama ke depannya. Baru di situ habis itu kita building ekosistem atau sistem support yang saling mendukung, dan sama-sama kita membangun semacam ritual untuk menjaga energi, karena transformasi ini sifatnya bukan lari sprint tapi maraton. Jadi butuh ada kadang-kadang lelah, perlu istirahat sebentar, di-charge lagi, kita celebrate small win. Nah itu hal-hal yang perlu dilakukan bersama dari individu dan kemudian bersama dengan perusahaan, seperti itu. Kalau dalam case-case yang tadi kita bahas di awal, itu mirip nggak sih dengan insecure atau tidak percaya diri, atau bagaimana? Boleh banget loh. Kalau gini, kita sering kenal nggak istilah life crisis gitu ya. Kadang-kadang life crisis itu di umur 25 tahun katanya gitu ya. Padahal sebenarnya dengan berubahnya stage hidup seseorang, itu akan selalu mengalami kegalauan-kegalauan dalam hidup. Insecure itu nggak apa-apa Kak Willy. Itu adalah alert untuk kita sama-sama kayaknya kita perlu melakukan perubahan deh. Cuma jangan lama-lama. Nah yang sering kejadian tuh akhirnya lama banget karena dia udah terlalu nyaman. Kemudian ketika dia di challenge, jadi insecure-nya lama banget dan susah move on. Nah itulah yang menjadi salah satu penghambat di kita dalam melakukan self transformation seperti itu Kak Willy. Kenapa banyak orang juga yang merasa sulit gitu ya untuk bertransformasi, takut gagal gitu ya. Padahal belum juga mencoba. Nah ini kenapa kira-kira? Pertama karena mindsetnya itu pasti masih fixed mindset sih kayaknya. Nah kemudian dia belum tahu arahnya tuh mau kemana sih end goalnya gitu Kak Willy. Jadi rasanya itu dua hal yang perlu dicari dulu tuh. Jadi dia harus mulai dengan langkah-langkah kecil untuk merubah mindset aku tuh seperti apa nih. Tiap bangun pagi misalnya daripada aduh nanti dimarahin bos lagi nih misalnya kayak gitu. Kenapa nggak kita mulai pagi ini saya akan membantu tim sales dan marketing misalnya, kalau saya tim HR gitu ya, untuk bisa mencari talent terbaik bergabung di perusahaan kita misalnya seperti itu. It's all about the mindset first sih Kak Willy kalau dari saya. Karena mindset itu juga nanti akan menciptakan option dan opportunity dan juga energi yang berbeda pastinya gitu sih. Dimulai dari ritual pagi contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari yang misalnya pagi hari gitu ya, bangun tidur langsung buka sosial media, akhirnya memakan waktu 1-2 jam. Padahal itu masih banyak kegiatan lain yang lebih penting yang bisa dilakukan. Benar, contohnya, benar banget. setuju gak sih Kak? Setuju banget. Tahu nggak kalau bangun pagi itu harusnya tuh ada satu hal yang perlu kita lakukan. Sadari nafas Kak.
Jadi kita bernafas panjang gitu ya, memberikan tubuh kita kesempatan untuk rileks. Dengan rileks kita jadi punya kejernihan untuk berpikir ya. Dimulai dengan apa sih hal yang mungkin nggak usah banyak-banyak ya, apa 1, 2, 3 hal yang kita bisa lakukan hari ini yang kita bermanfaat untuk diri sendiri dulu dan orang-orang di sekitar kita. Itu langkah kecil kan sebenarnya untuk bisa melakukan self transformation seperti itu. Ada contoh nggak nih Kak Tusi, individu atau klien yang berhasil melakukan transformasi besar dari titik nol? Saya sendiri kayaknya nih. Wow, cerita dong. Iya, saya tuh dulu jujur waktu awal lulus kuliah nih Kak Willy agak minder. Karena saya dulu berasal dari kampus yang bukan di Jakarta gitu ya, tapi punya ambisi tuh pengen kerja di multinational company gitu loh pada waktu itu. Pada awal-awalnya saya bilang bisa nggak ya? Aduh harus gimana nih? Tapi kan gue cuma lulusan kampus ya di daerah gitu. Gimana caranya? Nah itu akhirnya aku bilang, terus lu nggak boleh lo kayak gitu. Lu harus bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa sekolah, lulus, dan sekarang lu mau apa gitu kan. Jadi akhirnya yang aku lakukan tadi tuh, ya saat ini kamu di sini, terus akhirnya aku tulis tuh kira-kira aku mimpiku mau jadi apa. Mimpi besarnya dulu tuh aku tentuin. Which is pada waktu itu aku pengen banget keterima jadi manajemen trainee tuh di perusahaan ternama tuh Kak Willy. Nah dari situ akhirnya aku tiap hari nulis 3 hal apa ya yang aku bisa lakukan menuju mimpi besar tersebut gitu sih. Ditulis tuh ya? Ditulisnya jadi list ya? Jadi kayak punya buku ya kan, suka dikasih buku agenda gratis tuh, ya udah dipakai aja itu untuk menulis apa ya 3 hal simpel yang mau aku lakukan hari ini gitu. Dan kalau misalnya nggak kejadian, jangan terlalu hard to ourselves juga ya, tinggal direfleksikan aja. Itu malam tuh menjelang tidur gitu kan, hari ini gue udah ngapain aja ya, apa yang gue pelajarin hari ini, apa pelajaran berharga dan apa dan yang mungkin akan aku terus lakukan atau aku stop doing, seperti itu sih. Refleksi tuh kayak sampai gitu. list stop doing, apa yang Ada. harus stop dihenti lakukan gitu ya. Betul. Sebenarnya di dalam proses transformasi perusahaan, evaluasi seperti itu juga harus ada Kak Willy. Jadi perusahaan dan termasuk diterapkan di diri sendiri. Jadi start, stop, and continue doing. Sesimpel itu sebenarnya. Berarti sebenarnya juga bisa mengevaluasi apa yang wajib atau perlu dilakukan, to-do list, dan tidak dilakukan karena ada beberapa hal yang dilakukan itu tidak penting. Betul. Sehingga tidak mendukung ya. Bener banget. Dan itu bisa di stop ya untuk mendukung kemajuan kita tentunya. Betul. Dan satu lagi nih, kadang-kadang zona nyaman nih Kak Willy yang aku pengen bahas. Kalau kita sudah berada terlalu nyaman di satu lingkungan, itu sebenarnya saat dimana kita stop belajar dan stop bertransformasi. Nah itu yang kayaknya kita harus men-challenge our comfort zone sih. Which is itu salah satu biasanya hambatan tuh, karena terlalu nyaman di satu zona sehingga aduh kayaknya kalau mau berubah berat banget deh. Nah itu kayaknya mesti di-challenge to ourselves. Challenge ourselves. Begitu. Sedikit nih Kak Tusi, pesan kepada smart listeners yang sedang mengalami kegundahan, merasa mungkin tidak bisa apa-apa, apa nih? Yang pertama, pasti setiap individu itu adalah makhluk Tuhan yang dilahirkan dan pasti punya makna di kehidupan ini. Setuju. Itu satu mindset yang perlu disadari dulu. Kemudian dari situ kita tentukan arah kita mau kemana sebetulnya, atau ingin memberikan makna apa sih dalam hidup kita. Dan kemudian kita tentukan tuh skill gapnya di mana nih, kita perlu belajar apa. Dan jangan lupa juga untuk membangun ritual-ritual tadi tuh Kak Willy, untuk bisa misalnya mulai membangun jejaring networking, untuk mulai mencari mentor dan lain sebagainya. Dan itu sesuatu hal yang tapi selalu harus dimulai dari kesadaran terhadap diri sendiri gitu Kak Willy. Terima kasih Kak Tusi. Sama-sama. Atas sharing dan ilmu positifnya di kesempatan podcast kali ini. Dan semuanya demikian podcast bersama dengan Kak Tusi. Dan untuk Anda jangan lupa subscribe channel YouTube Smart FM. Saya William Darmawan, sampai jumpa. Smart FM, Smart Career.
make your future better.